وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Uqbah kembali mengatakan, aku juga mendengarkan dari Nabi SAW, salah seorang umatku bangun malam untuk bersuci guna membebaskan diri, sedang pada dirinya terdapat beberapa ikatan. Ini potongan ketiga dari hadis. Ya. Di sini disebutkan dalam bahasa Arabnya uqad, jamak, dan mufradnya uqdah. Yang dimaksud dengan ikatan di sini teman-teman dikuatkan dengan atau dijelaskan dalam hadis yang lain. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, kalau seseorang di antara kalian akan tidur di malam hari, maka dia akan diikat oleh syaitan dengan beberapa ikatan. Kalau dia bangun, dia berzikir kepada Allah, maka terlepaslah satu ikatan. Artinya, dia bisa lepas dari belenggu syaitan yang akan menyesatkan dia, baik dalam tidurnya atau baik dalam waktu itunya pada saat dia bangun tidur, bukan tidurnya pada saat dia bangun tidur, ataupun nanti pada saat dia beraktivitas di besok atau di esok harinya. Kalau dia wudu, maka terlepaslah ikatan yang kedua, dan kalau dia sholat terlepaslah ikatan ketiga. Lalu Nabi SAW bilang, dan dengan itu kau akan temukan orang tersebut paling bahagia pada harinya. Artinya tidak ada lagi ikatan syaitan pada dirinya. Tentu ikatan syaitan ini Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu. Kemungkinan besar adalah ikatan-ikatan yang membuat manusia menjadi malas untuk ibadah, ya, manusia jadi semangat untuk mengerjakan maksiat, seperti itulah, ya. Maka di sini teman-teman sekalian, seseorang pelajarannya adalah kalau mau tidur dia akan diikat oleh syaitan. Dan ikatan itu terjadi pada malam hari. Diambil daripada potongan hadis ini yang kata Nabi SAW, salah seorang dari umatku atau seseorang dari umatku bangun malam untuk bersuci guna membebaskan diri, sedang pada dirinya ada beberapa ikatan. Jadi memang diikatnya malam hari sewaktu manusia tidur, ya. Begitu juga dengan hadis tadi yang sudah saya sebutkan, kalau seseorang antara kalian tidur di malam hari, dia akan diikat oleh syaitan dengan beberapa ikatan. Jadi menandakan memang ada ikatannya. Bagaimana? Allahu a'lam. Kita tidak tahu. Ya. Yang jelas Nabi SAW sudah menggambarkan ada ikatan, dan Nabi SAW juga sudah menggambarkan bagaimana cara untuk melepaskan diri dari ikatan tersebut. Pelajaran selanjutnya, yang keempat dari hadis adalah, lalu dia berwudu. Ketika dia membasuh kedua tangannya pada saat wudu, maka terlepaslah satu ikatan. Berarti hadis ini menjelaskan ada ikatan di tangan kita. Ada sebuah hadis juga yang bisa dihubungkan dengan ini adalah sabda Nabi SAW, kalau seseorang antara kalian bangun di malam hari, maka hendaklah dia mencuci tangannya. Karena dia tidak tahu tangannya itu, ya, sudah dia letakkan di mana pada saat dia tidur. Artinya di sini bisa juga bermakna mungkin syaitan, ya, akan mengikat tangannya sehingga tangannya atau menggunakan tangannya sehingga meletakkan pada hal-hal yang tidak baik. Ada seseorang dinukil kisahnya di kisah klasik salafus saleh dulu. Pada saat disampaikan oleh seseorang hadis ini, maka dia mengolok-olok, dia sambil mengatakan, memang tangan saya mau kemana kalau saya tidur? Toh di sekitar saya saja. Gitu. Subhanallah, keesokan paginya dia datang ke majelis itu lagi, sambil dia menangis, dia bertaubat kepada Allah. Waktu ditanya kenapa? Dia bilang, semalam saya sempat, waktu saya mengolok-olok hadis itu, ya, tentang Nabi SAW mengatakan, hendaklah seseorang dari kalian pada saat bangun, dia meletakkan, ya, dia mencuci tangannya, karena dia tidak tahu dia letakkan di mana. Dia bilang, semalam, ya, pada saat saya bangun, saya menemukan tangan saya berada di dubur saya. Ya. Jadi, syaitan bisa melakukan perbuatan yang tidak kita harapkan tentunya, ya, di dalam tangan ini. Bisa juga bermakna syaitan mengikatnya, ya, sehingga dia tidak berzikir. Karena kan kita dianjurkan kalau mau tidur berzikir. Ya, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Kemudian juga ada mungkin dia beristighfar, ya, berzikir.
Nah kalau dia wudu, terlepas ikatan di tangannya kalau dia membasuh tangan. Ketika dia membasuh wajahnya, terlepaslah satu ikatan lagi ya, dari wajahnya. Berarti wajah pun diikat. Ya. Sehingga orang itu tidak tahu. Ya. Dia tertidur, apa yang akan terjadi. Bahkan kadang-kadang dia biasa mimpi syaitan. Ya. Mimpi naudzubillah berbuat kemaksiatan, gembira dengan kemaksiatan dan segala macam. Juga ada sebuah hadis yang mungkin bisa dihubungkan dengan ini. Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian bangun, maka hendaklah dia beristinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Karena sungguhnya syaitan bertengkar di hidungnya. Gitu kan? Coba teman-teman praktikin, saya pernah praktikin hadis ini. Pada saat bangun di malam hari, asal memang Anda tidurnya sudah cukup lah. 3 jam udah cukup sebenarnya. Kalau Anda memang masih baru tidur 15 menit, kadang-kadang ngantuk itu masih normal. Tetapi kalau Anda sudah tidur 3 jam, 4 jam, apalagi sudah lebih daripada itu sampai 5-6 jam, seharusnya sudah tidak ngantuk ini ya. Coba Anda praktikin subhanallah untuk menjalankan sunnah Nabi SAW ini, yaitu Anda masukkan air ke dalam hidung, maka ngantuk itu hilang, terlepas. Jadi seperti air itu mengeluarkan syaitan yang tadinya memang menggoda kita. Dan Allahu a'lam makna lebih tepatnya seperti apa. Tapi yang jelas ini yang disampaikan oleh Nabi SAW, kita dianjurkan berwudu dan dengan membasuh wajah, maka terlepaslah satu ikatan. Ketika ia menyapu kepalanya waktu wudu, terlepaslah satu ikatan lainnya, sehingga pikiran-pikiran negatifnya juga hilang, ya, seperti itu. Kemudian ketika dia membasuh kedua kakinya, terlepaslah satu ikatan lainnya. Berarti ini ikatan yang keempat ya. Tangan yang pertama, wajah yang kedua, kepala yang ketiga, kaki yang keempat. Maka terlepas pula ikatan yang ada di kakinya tadi. Sehingga dia tidak melangkah kecuali kepada tempat-tempat yang baik saja. Ini potongan yang kita ambil dari hadis ya, tepatnya potongan yang keempat ya, atau keempat ya. Potongan ketiga dari hadis ya. Potongan keempatnya dari hadis adalah, maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada makhluk yang berada di balik hijab atau para malaikat. Apa yang dimaksud dengan di balik hijab adalah manusia tidak bisa melihat mereka. Allah masih tutupin. Sebagaimana Allah juga ya, tidak membiarkan makhluknya melihatnya, kecuali nanti di akhirat. Allah berfirman kepada para malaikat, dan ini mengisbatkan tentang sifat bicaranya Allah. Sebagaimana juga Allah berfirman di ayat yang lain tentang Musa alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kallama Allah Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara Musa secara langsung. Ya. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW telah datang kepadaku Tuhanku semalam, gitu kan. Lalu berkata kepadaku, hai Muhammad, apakah engkau tahu ya, padahal apa yang para malaikat di langit berbicara, berbincang-bincang. Nanti insya Allah akan kita sebutkan hadisnya itu dalam masalah keutamaan wudu ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan nabinya Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana juga sudah masyhur kasus Isra dan Mi'raj. Pelajaran yang kelima adalah perkataan Allah kepada malaikat, lihatlah hambaku ini, dia membebaskan dirinya untuk memohon kepadaku. Supaya dia bangun di malam hari ini, dia sengaja berwudu untuk membebaskan diri dari godaan syaitan. Maka apa yang dimohon hambaku ini, apa yang dia minta pada malam ini, maka itu akan ia dapatkan. Artinya dengan dia bangun tengah malam, kemudian dia berwudu, ya, maka akan diijabah doanya. Ada sebuah hadis yang lain yang berbunyi, kata Nabi SAW,
siapa yang terkaget di malam hari, kemudian dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu bersamanya. Dan dia mampu mengerjakan apapun yang dia inginkan. Kemudian subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah maha besar. Wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah yang maha tinggi juga yang maha mengetahui. Lalu dia membaca Allahumma gfirli. Ya Allah maafkanlah aku. Atau ampunilah aku. Kecuali akan dibersihkan dosa-dosanya. Kalau dia berdoa akan diijabah. Kalau dia sholat akan diterima. Nah, jadi memang kalau kita lihat dari keseluruhan hadis-hadis ini, kita diperintahkan untuk bangun di malam hari. Dan ini juga sejalan dengan hadis, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah Azza wa Jalla turun ya, ke langit bumi. Sebagaimana nanti akan ada dalam bab setelahnya ya, keutamaan berdoa dan sholat pada malam hari. Tapi ini tidak kita bahas pada kesempatan sekarang. Kita akan fokus membahas hadis ini. Baik teman-teman sekalian, saya akan coba menambahkan informasi berhubungan dengan masalah judul kita ini, yaitu masalah keutamaan wudhu. Ya. Agar harapan kami setelah selesai pengajian kita ini, teman-teman bisa lebih fokus selalu wudhu, selalu dalam keadaan wudhu, baik di malam hari atau di siang hari. Ya, begitu batal wudhu lagi. Dan beberapa hal yang harus Anda perhatikan dalam masalah wudhu. Yang pertama adalah selalu mulai dengan mengucapkan Bismillah. Bismillah. Al-Mundhiri dalam kitab beliau At-Targhib Tarhib menyebutkan di dalam bab khusus ancaman meninggalkan tasmiyah pada wudhu secara sengaja. Di nomor 202 dengan sanad hasan li ghairihi dari Nabi SAW, la wudu'a liman lam yusammillah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Dan ini memberikan isyarat kepada kita tidak sahnya wudu dengan tanpa bismillah. Banyak orang tergesa-gesa, langsung saja buka keran, langsung wudu. Padahal di sini dikatakan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Di dalam riwayat yang lain juga Nabi SAW bersabda, la salata liman la wudu'a lah, wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada salat bagi yang tidak mempunyai wudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Maka perhatikan baik-baik, selalu baca Bismillah. Ya. Ini yang harus Anda garis bawahi tentunya. Dan kedua hadits ini disebutkan oleh Mundhir dalam kitab Targhib Tarhib dan ditashihkan atau disahihkan oleh Syekh Albani. Dan hadits yang kedua tadi ini yang saya bacakan adalah hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tabarani dan Al-Hakim juga. Dan Hakim memastikan sanadnya sahih. Artinya harusnya kita membaca basmalah. Membaca basmalah. Orang kalau sering berwudu, teman-teman, atau yang kedua, Anda harus memperhatikan tata cara wudu yang benar. Tata cara wudu yang benar. Dan ini harus diperhatikan baik-baik. Karena Nabi SAW memastikan kalau wudu itu harus seperti yang diperintahkan. Tidak boleh tidak. Dan kalau seandainya Anda berwudu seperti yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW, maka Anda akan mendapatkan keutamaan, yaitu dosa-dosa Anda akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih hadits yang diangkat oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib Tarhibnya di nomor 184, dan ini sahih li ghairihi sanadnya, bahwasanya dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pernah meminta air, lalu
beliau berwudu, kemudian tertawa. Lalu dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Ala tas'aluni ma adhakani?" Tidakkah kalian bertanya kepadaku, kenapa aku tertawa atau apa yang membuatku tertawa? Faqalu ma adhakaka ya amiral mu'minin. Maka orang-orang di sekitarnya pun berkata, memang apa yang membuat anda tertawa ya pemimpin orang-orang beriman? Ini di zaman khilafahnya beliau ya. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a kama tawadda'tu. Aku telah melihat Rasulullah SAW berwudu sebagaimana aku berwudu. Atau aku telah melihat Rasulullah SAW berwudu sebagaimana aku berwudu ini. Thumma dahiqa. Faqal, kemudian beliau tertawa sambil bersabda, "Ala tas'aluni ma adhakaka?" Tidakkah kalian bertanya kepadaku, kata Nabi SAW, kenapa engkau tertawa? Faqalu, maka kami pun para sahabatnya bertanya, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Apa yang telah membuat anda tertawa wahai Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, "Innal abda idza da'a biwudu faghasala wajhahu hatta Allahu anhu kulla khati'atin asabaha biwajhi." Ketahuilah bahwasanya seorang hamba kalau dia melakukan wudu kemudian dia membasuh wajahnya, maka Allah pun akan menjatuhkan semua dosa yang telah ada di wajahnya. فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ وَإِذَا طَهَّرَ قَدَمَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ. Dan bila hamba itu membasuh kedua lengannya, maka demikian pula seluruh dosanya akan jatuh dari tangannya. Apabila dia mensucikan dan membasuh kedua kakinya, maka demikian pula adanya. Juga dalam hadis yang lain, masih disebutkan oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhib Tarhibnya beliau di nomor 185, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdu famadmad." Kalau seorang hamba berwudu kemudian dia berkumur-kumur, kharajatil khataya min fih, maka jatuhlah semua dosa yang ada di mulutnya. Faidan tathara kharajatil khataya min anfih. Dan kalau seandainya dia mengeluarkan air yang tadinya dihirup di hidungnya, ya, karena kalau dia hirup itu namanya istinsyak. Kalau dia keluarkan istinthar, maka keluarlah seluruh dosa dari hidungnya. Faida ghasala wajhahu kharajatil khataya min wajhi. Dan kalau dia membersihkan atau membasuh wajahnya dengan air wudu, maka jatuhlah semua dosa atau bersihlah semua dosa dari wajahnya. Hatta takhruja min tahti ashfari ainaihi. Sampai dosa-dosa itu jatuh dari ya kelopak matanya, ya, atau pelupuk matanya yang terjemahannya. Fa idza ghasala yadayhi kharajatil khataya min yadayhi. Dan kalau dia membasuh kedua tangannya, maka akan jatuh semua dosa yang dilakukan oleh tangannya. Hatta takhruja min tahti adfari yadayhi. Sampai keluar semua dosa-dosa itu dari ujung-ujung kukunya. Fa'idha masaha bi ra'sihi kharajatil khataya min ra'si. Kalau dia mengusap kepalanya, maka akan bersih ya, semua dosa yang ada di kepalanya. Hatta takhruja min udhunayhi. Sampai keluar dari kedua kupingnya. Fa'idha ghasala rijlaihi kharajatil khataya min rijlaihi. Dan kalau seandainya dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar semua dosa-dosa kakinya. Hatta takhruja min tahti adfari rijlaihi. Sampai keluar dari seluruh kuku-kuku kakinya. Thumma kana masyuhu ilal masjid wa salatuhu nafilah. Kemudian jalannya dia menuju ke masjid dan sholatnya adalah tambahan pahala baginya. Jadi ini kita bisa lihat bagaimana keutamaannya. Ya. Dan hampir banyak sekali hadis yang mirip serupa dengan ini. Akan menjatuhkan semua dosa-dosa.